Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Pada kesempatan saat ini kita diberikan kesempatan untuk bisa menambah dan juga kembali belajar ilmu agama. Saat ini kita mengkaji salah satu syarah dari Arba'in Nawawi, kitab Jawahirul Lu'lu'iyah. Kita sampai kepada satu keterangan, kama hukiya anna akhawaini kana ahaduhuma 'abidan wal akharu 'asiyan. Faja'a iblis yawman ilal 'abidi wa qala lahu wa asifan 'alaika dhayya'ta umraka fi hasri nafsika wa it'abi badanika. Diceritakan di sini ya, ada dua saudara. Salah satunya itu abidan, orang yang sangat beribadah kepada Allah, menjaga keistiqomahannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal akharu 'asiyan. Ya. Yang satunya dia itu banyak mengikuti hawa nafsunya, syahwatnya dituruti, kemudian kesenangan duniawi, kesenangan syahwat dia puaskan seperti itu. Kemudian satu ketika iblis atau syaitan datang kepada orang yang atau datang kepada saudara yang ahli ibadah itu. Kemudian mengatakan, kau ini membuat capek badanmu ya. Kau sia-siakan hidupmu. Coba lihat adikmu di bawah itu. Jadi diceritakan di sini ya, dia itu menempati satu rumah. Satu rumah itu ada dua lantai, lantai bawah dan lantai atas. Lantai bawah ini dihuni oleh adiknya, kemudian lantai atas dihuni oleh kakaknya, kakak kandung, adik kandung, dua bersaudara, akhwa ini. Kemudian yang pertama, yang kakaknya ini ahli ibadah, sholat, baca Quran, qiyamul lail di atas ya. Yang bawah macam-macam dah, maksiat segala macam untuk dituruti hawa nafsunya, kesenangan duniawi yang sifatnya sementara dan menipu, semua dilaksanakan untuk hanya kepengen hawa nafsunya nih terpuaskan. Satu ketika iblis itu datang, kamu nih lihat adikmu di bawah tuh enak, hidup kayak gitu, nikmat, ajib, masih muda, senang-senang kayak adikmu di bawah itu. Coba kau jangan gini terus, masa ibadah terus, capek ya. Id'amu badanik, kau buat capek badanmu. Sekali-kali lah kau itu gabung sama adikmu di bawah. Allah dan wa ammal 'asi fa innahu istayqadha ya. Kemudian ini diceritakan yang ahli ibadah itu mengatakan, terbujuk dengan rayuan dari tipuannya iblis tadi. Faqala fi nafsihi la'alli anzilu ila akhi fi asfalid dar. Ya sudah dah, sesekali aja dah saya ini gabung sama saudara anak yang di bawah itu, adik itu. Anak mau ikut sama dia, joget-joget, seneng-seneng ya. Anak mau ikut sama dia untuk memuaskan hawa nafsu saya. Sehari aja dah. Bener juga tuh. Jadi saya tuh kok ada kayak yang bisikin di pikiran saya tuh, saya kan masih muda, saya sudah lama beribadah, saya mau gabung sama adik saya di bawah. Sehari tok wis, mari ini tobat. Turun dia. Kemudian di waktu yang sama, wa ammal 'asi fa innahu istayqadha min sakri fawajada nafsahu fi halatin radiatin qad bala ala thiyabihi wa huwa matruhun ala turab. Yang biasanya mabuk ini
sadar dari mabuknya, habis minum minuman keras, mendeguk minuman keras banyak sampai teler, sampai mabuk, bangun dia. Kemudian dia melihat sama dirinya, nah ini kok hina banget ya, fi halatin rodiatin, ini kok hina banget dalam keadaan seperti ini, setiap hari maksiat. Kodak saya ini sama seperti kakak saya yang di atas tuh ya, beribadah, baca Quran, qiyamul lail, belajar ilmu agama, mengulangi hadis, tafsir dan sebagainya. Kemudian dia mengatakan, faqala qad afnaitu umri fil ma'asi. Aku ini selalu menyia-nyiakan umurku dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhi yataladdadu bi ta'ati rabbih. Sedangkan saudaraku di atas tuh selalu yataladdad, selalu merasa nikmat begitu dengan ibadahnya. Orang ini kan kalau sudah nikmat dengan sholat, nikmat dengan baca Quran, nikmat dengan ibadahnya, tidak ingat sama yang lain, ya, tidak ingat sama yang lainnya, ya. Kapan Ustadz kita ini wajadah halawatul iman? Salah satunya dalam hadis Nabi Muhammad SAW, idza kana Allah wa rasuluhu ahabbu mimma siwahuma. Ketika seseorang mencintai Allah, mencintai Rasulullah lebih dari selainnya, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, lebih dari bapaknya, lebih dari anaknya, lebih dari mobilnya, lebih dari hartanya, lebih dari jabatannya, lebih cinta kepada Allah, maka dia merasakan wajadah halawatul iman. Dia merasakan manis dalam imannya, manis dalam sholatnya, manis dalam ibadahnya. Kapan itu? Ketika orang meninggalkan jabatannya demi untuk Allah, demi untuk Rasulullah. Karena apa? Jabatannya ini justru menjauhkan dia dengan perbuatan yang maksiat, mungkin bisa jadi dari dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia lebih cinta kepada Allah, lebih cinta kepada Rasulullah, dia tinggalkan jabatannya itu, lebih memilih bersama Allah Subhanahu wa taala yang dia cintai Rasulullah Muhammad SAW. Yataladdad, ya, aku nih kok tidak kayak saudaraku yang selalu dia tuh yataladdadu bi ta'ati rabbih. Dia selalu merasa nikmat baca Qur'annya. Ya. Gimana Ustaz bisa baca Qur'an ini nikmat? Ya seperti yang disampaikan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu mengatakan, ya, idza taharatil qalbu lam yashba min tilawatil Qur'an. Ketika hati ini bersih, tidak ada sombong, tidak ada benci sama orang, tidak ada dengki, tidak ada hasud, tidak ada syahwat sama perempuan, tidak ada cinta dunia. Loh, kita punya mobil boleh, kita punya pekerjaan bagus boleh, punya penghasilan bagus boleh, tapi terlalu serakah mementingkan itu semua sampai persaudaraan putus, sampai membahayakan orang lain, itu tidak boleh. Namanya cinta dunia itu. Kita halalkan semua cara, kita bolehkan semua cara, yang penting kita kaya, nggak boleh itu. Itu namanya cinta dunia. Ya, itu nggak ada di hati kita. Saat seperti itu, seseorang dari hamba-Nya Allah pasti dia tidak pernah kenyang, tidak pernah bosan untuk baca Quran. Yataladdad bi tilawati Qur'ani. Ya. Yataladdad bi qiraatil Quran. Dia akan selalu merasa nikmat, merasa enak luar biasa dengan bacaan Qur'annya. Ya. Tsumma taba wa nawal khair. Kemudian orang yang tersungkur tadi penuh dengan debu wajahnya, badannya tuh hina karena dia baru bangun, baru sadar dari mabuknya. Dia punya niat mau naik ke atas, jadi tangga gitu ya. Rumahnya di tangga. Naik ke atas punya niat apa? Wa nawal khair. Dia tuh pengen tobat, pengen gabung sama saudaranya yang ahlul ibadah. Ya, yang yataladdad, dia husnudzon. Wa akhi yataladdadu bi ta'ati rabbih. Dia husnudzon sama kakaknya di atas bahwa kakaknya selalu bernikmat-nikmat ria, senang dengan ibadah. Dia punya husnudzon seperti itu. Ternyata dalam waktu yang bersamaan saudaranya yang ahlul ta'ah ini, ahlul ibadah ini dibisiki syaitan, dibisiki iblis, turun pengen maksiat gabung sama saudaranya. Apa yang terjadi? Ya. Wa nazala akhuhu ala niyatil ma'siyah.
Dan yang di atas turun akhuhu, saudaranya tadi yang ahlul ibadah ahlul ta'ah itu, ala niyatil ma'siyah, untuk niat bermaksiat, untuk gabung sama adiknya, hura-hura, joget-joget, mungkin perempuan, mungkin homer, mabuk dan sebagainya. Fasaqata ala akhihi, ya, fawaqa'a mayyitaini, fayusyarul abidu ala niyatil ma'siyah, wa yusyarul asi ala niyatit ta'ah. Ini yang penting, ini poinnya dalam cerita ini. Apa? Ternyata nggak tahu kenapa, ya, tangganya tuh roboh. Tangganya ini apa namanya itu, rusak, rumahnya ini rusak, roboh, dan menimpa dari dua orang ini, dan mayyita ini, fawaqa'a mayyita ini, dia menjadi orang yang meninggal dunia dua-duanya. Ya, saat saudara yang ahlul maksiat naik dan ahlul ta'at turun untuk berniat maksiat, roboh rumahnya, roboh tangganya, dan mati dua-duanya. Allah. Apa yang dikatakan di sini? Fayusyarul abid ala niyatil maksiyah. Maka apa yang terjadi? Orang yang ahlul ibadah, yang setiap harinya ibadah, karena dia bawa niat jelek, bawa niat apa? Niat mau maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia mati bawa niat itu, dia dikumpulkan dan dimasukkan ke neraka Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang dia itu selalu bermaksiat dalam kehidupannya. Dan sebaliknya, wa yusyarul asi ala niyatit ta'ah, dan tadi adiknya yang mau naik, mau beribadah, mau gabung sama kakaknya yang di atas, serta dia punya husnudzon, wa akhi yataladdadu bi ta'ati rabbih, katanya dia. Dan saudaraku itu selalu bernikmat-nikmat ria dengan taat kepada Tuhannya, punya husnudzon seperti itu, mau gabung di atas. Apa yang terjadi? Dia dibangkitkan dan dikumpulkan di surga Allah bersama orang-orang yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin yang terpenting di sini apa? Kita ini tidak boleh punya niat buruk. Ya, seketika kita ada punya niat mau maksiat, hapus, cancel. Enggak. Cancel. Hapus, ya, delete, cancel. Kenapa? Kalau nanti bawa mati, bahaya. Yuhsyaru ma'ahlul maksiyah. Ya, kamu akan dikumpulkan dan dijebloskan ke neraka bersama orang yang ahli maksiat. Karena apa? Dia mati bawa niat maksiat. Tapi kalau niatul khair, terus tumbuhkan. Anak pengen hafal Quran, anak pengen belajar nahwu dan sorof, anak pengen belajar fikih, sehingga anak yanfa' linnas, anak akan bermanfaat untuk manusia, bermanfaat untuk dakwah kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Anak untuk kaya, pengen berbisnis, untuk apa niatnya? Untuk bantu fuqara wa masakin, untuk bahagian orang tua, untuk hajikan, umrohkan orang tua dan saudara-saudara. Niat khair itu terus ditumbuhkan. Seandainya pun gak dapat, gak sampai terlaksana, sudah dicatat fi sahifatina, sudah tercatat di lembaran amal kebaikan kita dengan niat yang sempurna itu tadi. Dapat pahalanya utuh, kata Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa? Niatul mu'min ablagh min amalih. Niatnya seorang yang beriman dan sungguhan niatnya dari hati pengen mencapai itu tapi tidak kesampaian, maka dia bisa, niat tersebut yang baik tersebut dari seorang mukmin bisa melampaui amalnya. Tidak mengerjakan, tidak sempat dikerjakan dalam kehidupan dunianya, tapi karena ada niat yang sungguhan dari seorang beriman, maka niat itu berbuah pahala dan ditulis sempurna pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau niat buruk, mati bawa niat maksiat, nanti kalau jadi pejabat, anak mau pengen kaya, gimana caranya dah? Tebang kanan, tebang kiri, ya, potong kanan, potong kiri uangnya rakyat, mau korupsi, ini bahaya nih. Meskipun tidak sampai korupsi, tapi dia sudah dicatat orang yang bawa niat jelek, kalau mati bahaya, akan dikumpulkan dengan orang-orang yang maksiat. Itu ini tadi ceritanya. Dua, padahal yang pertama itu di ahlul ibadah. Terkenal orang yang ahlul ibadah, matinya bawa niat jelek, dikumpulkan sama orang-orang yang ahlul maksiat di neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan dia orang maksiat, ketika itu nangis, pengen tobat kepada Allah, maka dia dikumpulkan dengan niat baiknya untuk tobat bersama orang-orang yang baik di surga Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dalam cerita ini, ya, baik bisa kita ambil hikmah, kita tidak boleh meremehkan orang yang punya niat baik untuk tobat kepada Allah. Karena apa? Dia itu akan diangkat derajatnya min radiatin, ya, dari orang yang hina menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Karena apa? Ada hadisnya Nabi, at-taibu minadz dzambi
kaman la dzanbalah. Orang yang tobat dengan sungguh kepada Allah itu seperti orang yang enggak punya dosa. Wattaibu minadz-dzambi habibullah. Dan orang yang tobat dari dosa diterima tobatnya sungguhan, sudah disemuakan, sudah disampaikan betul tobatnya, syarat-syaratnya, itu menjadi kekasihnya Allah, orang dekatnya Allah. Sampai dijelaskan di dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada orang-orang bertobat dan cinta kepada orang-orang selalu mensucikan dirinya dari dosa, mensucikan hatinya dari hal-hal yang tidak baik. Artinya apa? Jangan pandang sebelah mata orang yang punya masa lalu yang tidak baik. Bisa jadi sekarang dengan keistiqomahannya, bisa jadi karena sekarang dia tuh ahlul khair, ya, selalu kumpul dengan orang soleh dan selalu semangat untuk beramal soleh, amal kebaikannya lebih banyak daripada kita semua ini. Justru kita punya pandangan miring, punya hati suudzon sama mereka. Allah, dulu dia tuh mabuk, dulu dia tuh zina. Allah, perempuan ini dulu, mohon maaf, banyak laki yang niduri dia, zina sama dia. Sekarang aja pakai jilbab. Sekarang pakai cadar. Tidak boleh kita ngerendahin seperti itu. Justru mungkin karena dia tobat, nangis kepada Allah setiap harinya, dia diangkat derajatnya menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Kita nih yang merendahkan mereka, yang meremehkan mereka, justru menjadi orang yang jatuh derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Sudah merasa lebih baik daripada orang lain. Poinnya, tidak boleh ngeremehin orang. Yang kedua, jangan pernah punya niat buruk dalam hatinya. Kalau mati bawa niat buruk, Allah, maka akan dibangkitkan dan dijebloskan ke neraka karena dia dianggap orang yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.